Salam Bapak-Bapak yang terkasih, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Berjumpa kembali dengan penyuluhan pada hari ini, penyuluhan, katekese, dan pendalaman kitab suci kita pada hari ini. Mari kita buka dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas karya agungmu, maka kami dipertemukan di jalur online ini, dan juga kami yang berkumpul di gereja ini. Semoga kami yang telah berkumpul selalu siap sedia mendengarkan firman dan sabdamu. Dan yang paling utama kami dibimbing oleh Roh Kudus, agar menjadi putra-putrimu yang setia, mewartakan kerajaan Allah, dan mewartakan firman dan sabdamu dimanapun kami berada. Berkatilah kehidupan kami yang telah Engkau anugerahi. Semoga kami selalu bersyukur dan selalu memanjatkan pujian kepadamu, ya Allah Tritunggal Maha Kudus. Semoga kami diberikan kesehatan yang baik, dan kami juga berdoa bagi saudara kami yang telah Engkau panggil kemarin. Semoga dia Engkau ampuni dosa-dosanya dan diterima di dalam kerajaan-Mu. Semua doa ini kami serahkan ke perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, pada hari ini kita akan mendalami dua bacaan, yaitu bacaan hari ini. Mari kita membuka surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, bab 2 ayat 9 sampai 13. Mari kita baca bersama-sama. Saudara-saudara, kalian tentu masih ingat akan usaha dan jerih payah kami, sebab kami bekerja siang malam agar jangan menjadi beban bagi siapapun di antaramu. Di samping itu, kami pun memberitakan Injil Allah kepada kalian. Kalianlah saksinya, demikian pula Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kalian yang telah menjadi percaya. Kalian tahu betapa kami telah menasihati kalian dan menguatkan hatimu masing-masing, seperti seorang bapa terhadap anak-anaknya, dan betapa kami telah meminta dengan sangat agar kalian hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kalian ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Karena itulah kami tak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kalian telah menerima sabda Allah yang kami beritakan itu. Pemberitaan kami itu telah kalian terima, bukan sebagai kata-kata manusia, melainkan sebagai sabda Allah. Sebab memang demikian, dan sabda Allah itu bekerja giat di dalam diri kalian yang percaya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mari kita lanjutkan dengan bacaan Injil suci Yesus Kristus menurut Matius bab 23 ayat 27 sampai 32. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian pula kalian, dari sebelah luar nampaknya benar, tetapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, kalian membangun makam bagi nabi-nabi dan memperindah tugu peringatan bagi orang-orang saleh. Dan sementara itu kalian berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut membunuh para nabi. Tetapi dengan demikian kalian bersaksi melawan dirimu sendiri, bahwa kalian keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah takaran para leluhurmu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini iman kita selalu diteguhkan. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mendalami dua bacaan. Yang pertama, bacaan yang pertama tadi, atau
surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Sebelum kita masuk ke dalam bacaan ini, mari kita ketahui apa itu kota Tesalonika. Bapak-bapak yang terkasih, Tesalonika atau Tesaloniki, ya, ini merupakan kota yang terletak di Yunani bagian utara. Nah, sekarang kalau kita tahu kota yang terletak di Yunani utara ini memiliki penduduk kurang lebih 400.000 jiwa. Nah, kota Tesalonika ini pada zaman Yesus Kristus, ya, dan teristimewa pada zaman Rasul Paulus merupakan suatu kota yang merupakan kota penginjilan bagi Rasul Paulus. Nah, kalau kita dalami kota Tesalonika ini, ya, yang nama lainnya juga Salonika atau Salonica, diambil dari bentuk parian Salonik, sering digunakan dalam percakapan di Yunani, dan menghasilkan sejumlah nama dalam bahasa-bahasa lain untuk kota ini, dan awalnya adalah nama umum yang digunakan di sejumlah bahasa Eropa Barat. Nama-nama yang terkenal dalam sejarah adalah Soloun dalam bahasa Slaponik, gereja tua; Salonika dalam bahasa Judae Spanish atau Ladino; kemudian Selanik, ya, dalam bahasa Turki; dan dalam bahasa Turki Ottoman Solum, ya, dalam bahasa percakapan Slavik di Yunani, Makedonia, dan bahasa Slavik Selatan di dekatnya Kanohuku, ya, dalam bahasa Rusia; dan Saruna dalam bahasa Aromania. Dalam bahasa sehari-hari, nama kota ini diucapkan dengan intonasi gelap dan dalam secara pelarais, alveolar, lateral, aproximal untuk huruf L, karakteristik untuk aksen Yunani Makedonia modern. Makanya nama ini sering ditulis dengan singkatan, ya. Lalu, bapak-bapak yang terkasih, kota ini didirikan sekitar tahun 315 sebelum Masehi oleh Raja Kasander dari Makedonia, pada atau dekat lokasi kota kuno Terma dan 26 desa-desa kecil lainnya. Ia menamainya menurut nama istrinya. Jadi kota ini memang kalau banyak dipakai untuk nama perempuan, karena memang nama ini berasal dari nama istri, ya, dari Raja Kasander itu, Tesalonike, ya. Jadi saudara tiri Alexander Agung dan putri Raja Makedonia. Jadi Alexander Agung ini memiliki saudara tiri namanya Tesalonike, dan dia adalah putri Raja Makedonia. Anak perempuan Filipus II dari Makedonia, Filip II. Jadi makanya banyak orang-orang Kristen yang putri khususnya atau perempuan menggunakan nama Tesalonika. Dan ini memang merupakan nama aslinya adalah nama putri Raja Filipus atau Raja Philip dari Makedonia. Di bawah kerajaan Makedonia, kota ini memiliki hak otonomi dan parlemen sendiri, serta berkembang menjadi kota terpenting di Makedonia. Lalu setelah jatuhnya kerajaan Makedonia pada tahun 1608 sebelum Masehi, atau saya ralat 168 sebelum Masehi, Tesalonika menjadi kota merdeka dalam Republik Romawi di bawah Mark Antony, ya, pada tahun 41 sebelum Masehi. Kota ini berkembang menjadi pusat perdagangan penting yang terletak di Via Egnatia, jalan yang menghubungkan Dyrrhachium dengan Byzantium, yang mendorong perdagangan antara Tesalonika dan pusat-pusat perdagangan lainnya, misalnya Roma dan Byzantium. Tesalonika juga terletak di ujung selatan jalur utara-selatan melalui daerah Balkan sepanjang lembah Moropa, ya, dan sungai Axios, sehingga menghubungkan daerah Balkan dengan wilayah Yunani lainnya. Nah, kota ini kemudian menjadi ibu kota salah satu kekaisaran Romawi, ya, dari 4 distrik di Makedonia. Lalu ia menjadi ibu kota seluruh provinsi-provinsi Yunani Kekaisaran Romawi karena pentingnya kota ini di peninsula Balkan. Pada zaman Kekaisaran Romawi ini, Tesalonika juga menjadi pusat penyebaran kekristenan yang penting.
Surat pertama Tesalonika merupakan kitab pertama yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Perjanjian Baru di Alkitab Kristen. Ya. Jadi Paulus juga menulis surat kedua Tesalonika. Makanya kota ini atau surat Rasul Paulus tuh sampai 2 kali di Tesalonika. Karena penting sekali. Kita ingat surat Rasul Paulus itu yang sampai 2 kali ditulis itu adalah Korintus dan Tesalonika. Berarti penginjilan yang dilaksanakan oleh Rasul Paulus di 2 kota ini, baik Tesalonika dan Korintus, merupakan penginjilan kunci atau penginjilan yang memang memperkuat iman kekristenan jemaat pada saat itu, baik di Tesalonika atau di Korintus. Nah, yang sekarang kita akan bahas di Tesalonika. Ketika Kekaisaran Romawi dibagi atas tetraksi, Tesalonika menjadi ibu kota administratif, satu dari 4 bagian Kekaisaran Romawi di bawah Galerius Maximinus Kaisar, di mana Galerius memerintahkan pembangunan istana kerajaan, hipodrom baru, gerbang kemenangan, dan sebuah mausoleum serta yang lain-lain. Pada tahun 379 ketika Perpek Romawi, Lirikum dibagi atas wilayah Kekaisaran Romawi Timur dan Barat, Tesalonika menjadi ibu kota prefektur baru, Illyricum, setelah jatuhnya Roma pada tahun 476. Lalu Tesalonika menjadi kota terbesar kedua di dalam Kekaisaran Romawi Timur. Jadi masuk wilayah Bizantium Jadi Roma itu kan dibagi barat dan timur. Nah, Bapak-bapak yang terkasih, mari kita lihat mengapa Rasul Paulus menjadi kota ini penting dalam penginjilannya. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika ini memiliki tujuan khusus. Jadi ada keistimewaan. Surat ini ditulis untuk memberi dorongan dan keteguhan kepada jemaat-jemaat yang ada di daerah itu. Jadi ada semacam kegoncangan iman karena penganiayaan dan juga karena terjadi yang namanya perhambaan terhadap berhala-berhala atau okultisme. Lalu Paulus bersyukur atas berita yang diterimanya tentang iman dan kasih mereka. Tetapi yang luar biasa, jemaat di Tesalonika ini berteguh dalam iman dan kasih. Maka puji syukur Rasul Paulus kepada Allah Tritunggal Maha Kudus diwujudkan dalam suatu tulisan yang menjadi bagian dari kitab suci Perjanjian Baru yang penting untuk kita selalu imani. Paulus mengingatkan mereka tentang kehidupannya sendiri ketika ia masih berada di tengah-tengah jemaat-jemaat di Tesalonika pada masa lalu. Setelah menceritakan semuanya itu, Paulus pun menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka tentang kembalinya Kristus datang ke dunia. Adapun pertanyaan yang mereka ajukan seperti kalau seorang Kristen meninggal sebelum Kristus datang kembali, apakah orang itu menerima hidup yang kekal dan sejati dari Kristus? Nah, itu pertanyaan dari jemaat di Tesalonika, pengikut jalan Tuhan. Kita tahu bahwa waktu itu pengikut jalan Tuhan, sebelum menjadi Kristen, di Antioquia, mereka kan disebut pengikut jalan Tuhan. Maka proses kekristenan itu, nama Kristen itu muncul di Antioquia. Tetapi di Tesalonika ini, jemaat-jemaat Kristen sudah mengetahui bahwa dirinya adalah pengikut jalan Tuhan, pengikut Yesus Kristus. Kapankah Kristus akan datang kembali? Paulus pun menasihati mereka supaya terus bekerja dengan tenang sambil menantikan kedatangan Kristus dengan penuh harapan. Jadi surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, baik yang pertama dan kedua ini, merupakan suatu kekuatan bagi jemaat perdana, jemaat Kristen perdana, jemaat jalan Tuhan, jemaat Yesus Kristus, yang diinjili melalui perantaraan Rasul Paulus. Jadi ini begitu penting meneguhkan iman umat pada waktu itu. Para pakar Perjanjian Baru meyakini bahwa Rasul Paulus menulis surat ini dari kota Korintus. Nah itu. Jadi suratnya ditulis pada saat Rasul Paulus berada di kota Korintus. Meskipun ada informasi yang ditambahkan di beberapa naskah kuno, misalnya Kodeks Alexandrianus, Kodeks Mosuquensis, dan Kodeks Angelicus, yang menyatakan Paulus menulisnya di kota Athena.
Ya, ada juga ya beberapa bagian surat ditulis di kota Athena. Setelah Timotius kembali dari Makedonia dengan kabar mengenai keadaan gereja di Tesalonika. Jadi kita tahu Timotius itu adalah anak Rasul Paulus, ya, karena Timotius itu melaksanakan misi penginjilan ketika ya Rasul Paulus berada di tanah perantauan, bahkan berada di penjara dan bahkan berada di pengasingan. Ya. Nah, kita bisa lihat di situ di Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 5 dan 1 Tesalonika 3 ayat 6. Kemudian mayoritas pakar Perjanjian Baru menyatakan surat 1 Tesalonika ini otentik, sekalipun ada segelintir yang meragukannya. Ya, gaya penulisan dan isi surat ini selaras dengan surat-surat Paulus yang lain, dan informasi pengarangnya juga dikuatkan dalam surat yang kedua di Tesalonika. Jadi bapak-bapak yang terkasih, kalau kita mendalami kitab suci, kita harus belajar sejarah kitab suci dan belajar tentang kitab-kitab yang ada, sehingga kita tahu apa maksud tujuan dari membaca kitab suci itu. Ya. Kemudian jemaat gereja, Paulus menyebut dirinya rasul untuk orang-orang asing. Kita tahu bahwa ya orang-orang di Tesalonika adalah orang-orang Yunani, ya. Artinya orang-orang tidak bersunat dan bukan orang Yahudi. Ya. Paulus menyebut dirinya rasul untuk orang-orang asing serta mendirikan gereja-gereja untuk orang bukan Yahudi di beberapa kota penting di wilayah Kekaisaran Romawi. Orang Tesalonika yang dikirim surat ini umumnya adalah orang Kristen dari golongan bukan Yahudi yang merupakan jemaat gereja yang didirikan Paulus. Nah, ini didukung oleh komentar pendek Paulus dalam 1 Tesalonika bab 1 ayat 9, bahwa mereka berpaling kepada Allah dan berhala-berhala, hanya orang bukan Yahudi yang berhenti menyembah berhala setelah menjadi Kristen. Nah, jadi okultisme atau tahayul berhala itu ya memang terjadi pada zaman itu, ya. Lalu surat ini diyakini ditulis di permulaan tahun 50 Masehi, ya. Pendapat lain memberi perkiraan tahun 48 sampai 49 atau tahun 50 sampai 51. Jadi kalau kita dalami surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika ini, ada ayat-ayat yang terkenal, ya. Yang pertama 1 Tesalonika ya bab 2 ayat 17. Ya, setelah tadi yang kita bacakan. Tetapi kami, saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Jadi peribahasa idiom jauh di mata tetapi tidak jauh di hati itu sudah ditulis oleh Rasul Paulus, bapak-bapak yang terkasih. Ya. Jadi jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, ya. Jadi banyak yang ingin bertanya, dari mana idiom itu? Jauh di mata tetapi dekat di hati. Ya, tetapi itu sudah ditulis oleh Rasul Paulus. Kemudian 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika ini ya memiliki ayat-ayat terkenal, ya. Kemudian 1 Tesalonika bab 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Itu ya. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, jadi itu yang merupakan ayat-ayat terkenal. Tetaplah berdoa. Ya, 1 Tesalonika ya ayat 18 ya, bab 5 ayat 18 itu. Tetaplah berdoa. Ya. Kemudian kalau kita lihat ya apa yang ditulis dalam kitab 1 Tesalonika oleh Rasul Paulus ini, pertama adalah salam. Ya. Jadi Rasul Paulus itu menulis semua suratnya dengan suatu sistematika yang luar biasa. Kita tahu Rasul Paulus ini orang terpelajar. Ya. Dia adalah orang pintar, kuat dan hebat. Ya. Dia ini adalah orang pintar yang belajar kitab suci itu berdasarkan ya pengajaran-pengajaran baik dari ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, ya, para imam, dan yang paling utama dia belajar kitab suci melalui rasul-rasul Paulus. Rasul-rasul ya
Yesus, yaitu rasul-rasul Petrus. Maka dia ini belajar kitab suci, ya, memang dengan kepintarannya, ya. Jadi kita tahu Rasul Paulus ini bukanlah orang yang sembarangan. Berbeda dengan 12 rasul yang dipilih Yesus, Rasul Paulus tidak pernah melihat Yesus dalam bentuk rupa apapun, kecuali dalam bentuk cahaya dan suara. Tetapi Rasul Paulus ini meyakini 100% bahwa kehidupan Yesus Kristus bersama para rasul itu adalah kehidupan yang harus dia lakukan dengan luar biasa. Ya. Dan dia, kita tahu, tidak pernah mengemis untuk melakukan penginjilan. Dia bekerja, ya, bekerja. Maka ada ayatnya yang sangat terkenal. Kalau kamu mau makan, maka kamu harus bekerja. Ya, keterampilannya adalah membuat tenda, dan tenda itu yang dijualnya. Ya. Jadi Rasul Paulus ini luar biasa, dan perjalanannya itu sungguh luar biasa, ya. Kita tahu perjalanannya keliling-keliling itu membutuhkan biaya yang luar biasa. Pada zaman itu kalau tidak punya uang untuk penginjilan, jangan berharap bisa. Tetapi Rasul Paulus tetap melaksanakan penginjilan dengan kekuatan finansial yang dia dapat dari dirinya sendiri. Maka dia dianggap rasul yang jaya bersama Rasul Petrus. Maka pestanya itu dalam gereja Katolik itu, atau dalam gereja perdana atau Koptik, selalu menjadi satu dengan Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Nah, begitu. Jadi isi dari kitab 1 Tesalonika ini pertama salam. Kita bisa lihat di bab 1 ayat 1. Nah, nanti bapak-bapak bisa baca dengan terus menerus. Kemudian doa ucapan syukur. Nah, ini tidak henti-hentinya. Ya. Jadi salam, doa ucapan syukur, lalu kenang-kenangan Tesalonika. Nah, jadi kenang-kenangan Tesalonika. Ya, kita bisa lihat di bab 1 ayat 4 sampai 2 dan ayat 16. Kemudian ada jawaban untuk jemaat di Tesalonika. Ya. Bab 1 ayat 4 sampai 10. Kemudian pengajaran Injil di Tesalonika. Ya. Bab 2 ayat 1 sampai 16. Kemudian motif-motif si pengkhotbah. Bab 2 ayat 1 sampai 6. Upah si pengkhotbah. Ya. Bab 2 ayat 7 sampai 9. Perilaku si pengkhotbah, bab 2 ayat 10 sampai 12. Pesan si pengkhotbah, bab 2 ayat 13. Kemudian penganiayaan, bab 2 ayat 14 sampai 16. Jadi Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika bahwa ingin mengikuti Kristus, ya harus tahan dengan penganiayaan. Jadi bapak-bapak yang terkasih, luar biasa Rasul Paulus ini. Kemudian hubungan Paulus dengan jemaat di Tesalonika dijelaskan di bab 2 ayat 17 sampai 3 dan ayat 13. Lalu dari situ ada keinginan Paulus untuk kembali. Bab 2 ayat 17 sampai 18. Kemudian Paulus bersukacita, bab 2 ayat 19 sampai 20. Kemudian misi Timotius, bab 3 ayat 1 sampai 5. Lalu laporan Timotius, bab 3 ayat 6 sampai 8. Kemudian kepuasan Paulus, bab 3 ayat 9 sampai 10. Lalu doa Paulus, bab 3 ayat 11 sampai 13. Ya. Kemudian setelah itu garis besar yang berikutnya adalah nasihat kehidupan orang Kristen. Nah, ini ya. Bab 4 ayat 1 sampai 12, kemudian umum bab 4 ayat 1 sampai 2. Nah, Rasul Paulus ini ya memperkuat yang namanya kesucian seksualitas, bab 3 ayat 3 sampai 8 ya, bab 4 ayat 3 sampai 8. Kemudian kasih persaudaraan, bab 4 ayat 9 sampai 10. Lanjut upah kehidupan seseorang, bab 4 ayat 11 sampai 12. Kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan ya parousia ya, bab 4 ayat 13 sampai bab 5 ayat 11. Ya. Kemudian orang-orang percaya yang mati sebelum ya parousia, bab 4 ayat 13 sampai 18. Kemudian masa parousia, bab 5 ayat 1 sampai 3. Kemudian masa depan, bab 5 ayat 4 sampai 11. Kemudian nasihat umum yang terakhir, bab 5 ayat 12 sampai 22. Baru penutup. Jadi bapak-bapak yang terkasih, belajar tentang surat Rasul Paulus ini memang tersendiri kalau dalam ya misalnya ilmu kata ketik atau ilmu pastoral ya,
atau teologi, dia surat-surat Rasul Paulus ini dipelajari sendiri, ya. Karena memang otentisitas dari surat Rasul Paulus ini luar biasa. Surat ini disebut juga, ya, surat-surat Rasul Paulus disebut juga bacaan episkopat, ya. Kemudian garis-garis besar kitab Tesalonika, ya. Kita akan dalami nih kitabnya. Pendahuluan bab 1 ayat 1, syukur dan pujian bab 1, ya. Kemudian lanjut sampai bab 3 ayat 13, kemudian nasihat mengenai bagaimana seharusnya kelakuan orang Kristen bab 4 ayat 1 sampai 12. Kemudian penjelasan mengenai kedatangan Kristus yang kedua kalinya bab 4 ayat 13 sampai bab 5 ayat 11. Nasihat-nasihat terakhir bab 5 ayat 12 sampai 22. Kemudian penutup bab 5 ayat 23 sampai 28. Bapak-bapak yang terkasih, muatan teologinya. Jadi surat Rasul Paulus ini sistematikanya adalah bagaimana pengajaran itu atau katekese yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini. Ya, bapak-bapak harus memahami apa sih yang disebut dengan katekese. Kalau katekese itu adalah pengajaran agama, pengajaran iman. Ya. Nah, kalau yang namanya eksegese itu penafsiran. Ya. Jadi istilah-istilahnya. Jadi kalau di surat Rasul Paulus kepada jemaat yang pertama di Tesalonika ini ada muatan teologinya, ya, yaitu kedatangan Yesus Kristus kembali ke dunia. Ini adalah fokus utama Paulus dalam suratnya ke jemaat Tesalonika. Itu fokusnya, ya. Kemudian hal ini tidak mengherankan, kita bisa lihat nanti di ayat 13, ya. Lalu hal ini tidak mengherankan jikalau kita teringat sebab-sebabnya Paulus mengarang surat ini, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi kita baca benar-benar surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini, ya. Lalu tidak bahwa kesukaran yang dialami di dunia ini mengantar pikiran orang saleh kepada saat yang berbahagia. Kemudian dalam hal ini Kristus menyatakan dirinya dalam segala keagungan dan kekuasaannya. Apalagi Paulus merasa dirinya wajib memperbaiki anggapan-anggapan yang salah tentang zaman akhir pada saat itu. Jadi ada anggapan yang keliru, ya. Namun ini bukan berarti bahwa Rasul Paulus bermaksud memberikan suatu eskatologi yang lengkap dan teratur. Jadi sekali lagi eskatologi, ya. Bapak-bapak yang terkasih, eskatologi itu berbicara tentang, ya, ilmu-ilmu atau hal-hal yang gaib atau akhirat, ya. Makanya ya, Rasul Paulus bermaksud memberikan suatu eskatologi yang lengkap dan teratur. Paulus tidak menganjurkan suatu filsafat sejarah dan tidak juga mengembangkan pikiran manusia tentang keadaan alam semesta. Dia malah menjelaskan tentang pernyataan Allah sendiri yang diakui dan sah oleh iman dan yang sangat besar artinya bagi jemaat Kristus. Nah, inilah otentisitas dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Paulus dalam surat ini tentang pengharapan jemaat Kristen akan penggenapan segala janji Tuhan pada kesudahan alam, semuanya itu tak boleh dipandang sebagai ramalan atau alasan pelbagai perhitungan saja. Jadi Paulus ini memberikan konsepsi kepada jemaat Kristen perdana dan kepada kita bahwa itu bukan ramalan. Janji Allah itu bukan ramalan, tetapi suatu ketetapan, ya. Bukan hanya perhitungan. Maka Paulus meyakinkan kepada jemaat pertama di Tesalonika ini, atau surat Rasul Paulus kepada jemaat yang kepada Tesalonika, kepada jemaat di Tesalonika yang pertama ini adalah bagaimana bahwa apa yang dikatakan itu bukanlah ramalan atau alasan pelbagai perhitungan saja. Maksud Paulus tidak lain hanyalah untuk menunjukkan kepada jemaat kepastian dan kesempurnaan keselamatan yang sudah disediakan baginya. Kepercayaan kepada hari Tuhan itu seharusnya merupakan sumber penghiburan, kekuatan, kegembiraan, dan ketabahan hati bagi jemaat dan sengsaranya. Karena Rasul Paulus tahu bahwa jemaat-jemaat jalan Tuhan atau jemaat Kristen pada saat itu dianiaya, ya. Kemudian pengharapan akan parousia segera memenuhi batin orang Kristen dengan terang dan pengharapan yang tidak diberikan oleh dunia ini dan akan memberikan kekuatan kepada segenap kehidupan jemaat selama masih berjuang di bumi. Jadi bapak-bapak yang terkasih, itulah pengantar dari surat, ya, yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, ya, surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Nah, mari kita dalami bacaan yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Saudara-saudara,
Ya. Kalian tentu masih ingat akan usaha dan jerih payah kami. Nah, ini mengingatkan sekali lagi bagaimana usaha yang luar biasa dari Rasul Paulus bersama para rasul lainnya. Kita ingat ya, Rasul Paulus ini ya punya sahabat yang namanya Barnabas ya. Nah, Rasul Barnabas ini sepupunya ya. Dia memiliki yang namanya keponakan ya, yang namanya Markus. Nah, setelah itu mereka berpisah karena ada sedikit clash ya. Karena Rasul Barnabas ya ingin membawa Markus dalam penginjilan bersama Paulus, tetapi Paulus merasa Markus bertele-tele. Jadi sehingga ya Rasul Paulus akhirnya melaksanakan mereka berpisah, bukan karena mereka bertengkar tentang penginjilannya, tetapi tentang manajemen waktu ya. Jadi Rasul Paulus ini kan orangnya disiplin. Lalu ya, sebab kami bekerja siang malam agar jangan menjadi beban bagi siapapun di antaramu. Ya. Jadi dia menekankan bahwa pekerjaan yang dilakukan itu bukanlah pekerjaan yang sia-sia, tetapi pekerjaan itu dilakukan siang dan malam. Dan tidak menjadi beban bagi siapapun di antaramu. Jadi penginjilan yang dilaksanakan Rasul Paulus ini bukanlah beban bagi jemaat di Tesalonika. Di samping itu kami pun memberitakan Injil Allah kepada kalian. Selain mereka bekerja, mereka ya, Rasul Paulus ini bersama rasul-rasul lainnya ya, terutama Rasul Paulus ya, ini memberitakan Injil Allah kepada kalian ya. Kalianlah saksinya, demikian pula Allah ya. Jadi saksi-saksi itu adalah jemaat Kristen di Tesalonika ya. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kalian yang telah menjadi percaya. Kata betapa saleh itu artinya karena karunia dan rahmat Allah, maka Rasul Paulus dan kawan-kawannya yang telah menginjili jemaat di Tesalonika itu ya menunjukkan kekudusan atau kesalehan. Kemudian adil dan tak bercacatnya kami berlaku. Artinya tidak ada pelanggaran moral yang dilakukan oleh Rasul Paulus pada saat melakukan penginjilan. Nah, itu harus dipahami konsepsi itu. Ya, Bapak-bapak yang terkasih. Kalian tahu betapa kami telah menasihati kalian dan menguatkan hatimu masing-masing, seperti seorang bapa terhadap anak-anaknya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini menganggap ya, mereka jemaat itu adalah anak-anaknya sendiri, sama seperti bapa ya yang telah ya memberikan anugerahnya kepada kita, yaitu Yesus Kristus, dan mengangkat kita menjadi putra-putrinya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ya, seperti seorang bapa terhadap anak-anaknya, dan betapa kami telah meminta dengan sangat agar kalian hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, yang memanggil kalian ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Jadi bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Nah, ayat ini dijadikan landasan bagaimana Rasul Paulus ya memperkuat iman jemaat waktu itu, yaitu jemaat di Tesalonika ya, agar kalian hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kalian ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Jadi panggilan Allah sama seperti kita. Siapa yang memanggil kita? Yang memanggil kita adalah Allah. Maka kita menjadi orang Kristen. Kalau tidak ada panggilan Allah kepada kita, sampai dunia berakhir pun kita tidak akan menjadi orang Kristen. Jadi banyak di antara kita ini menjadi letih, lesu, lunglai, letoy, loyo. Karena apa tadi? Tidak menyadari bahwa karunia menjadi orang Kristen itu adalah karunia dari Allah. Ya, kerajaan Allah itu diwartakan kepada kita supaya kita selamat. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ya. Karena itulah kami tak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kalian telah menerima sabda Allah yang kami beritakan itu. Jadi firman dan sabda Allah itu sudah sampai kepada orang-orang Tesalonika, dan mereka akhirnya menerima sabda Allah itu. Dan karena sabda Allah sudah diterima mereka, ya ucapan syukur kepada Allah.
Pemberitaan kami itu telah kalian terima bukan sebagai kata-kata manusia, melainkan sebagai sabda Allah, sebab memang demikian. Jadi, perantaraan-perantaraan yang dilaksanakan oleh Rasul Paulus itu adalah menjadi alat untuk mewartakan firman dan sabda Allah, dan mereka, jemaat di Tesalonika itu, ya, harus yakin dan percaya terhadap apa firman dan sabda Allah itu. Dan sabda Allah itu bekerja giat di dalam diri kalian yang percaya. Sekali lagi Bapak-bapak yang terkasih, ya, sabda Allah itu bekerja giat di dalam diri kalian yang percaya. Saya ingat dulu Pak Agus pernah bertanya, bagaimana orang tahu tentang Roh Kudus itu, kepenuhan Roh Kudus itu di dalam dirinya. Ini jawabannya. Ya. Jawabannya ini ya kita pakai ayat kitab suci dong, ya. Ya. Sabda Allah itu bekerja giat di dalam diri kalian yang percaya. Jadi kalau bapak-bapak masih kurang percaya, masih kurang yakin, ya, tidak memiliki, ya, bagaimana kepenuhan Roh Kudus itu bisa bekerja dalam bapak-bapak yang terkasih? Ya. Di antara kita ini kan sekali lagi, kita ini ngomong percaya. Bapak-bapak yang terkasih, percaya kepada firman sabda Tuhan, tapi ke dukun masih, ke peramal oke. Ya kan? Tipu muslihat dilaksanakan, berbohong, hoax, ya, dendam, iri hati, jengkel, marah. Ya, itu yang membuat kepenuhan Roh Kudus tidak bisa hadir di dalam diri kita. Ya. Padahal firman dan sabda Tuhan itu harus kita yakini dan kita percaya. Ya kan? Bapak-bapak yang hadir sekarang ini kan apakah sekedar hanya mengisi rutinitas? Sekali lagi saya katakan, kalau bapak-bapak hanya sekedar mengisi rutinitas supaya dapat ketenangan, ya, karena di dalam sel panas, ya, atau mungkin bapak-bapak, ya, merasa, ya, ikut ini ya semacam hal yang, ya, karena nanti bisa mengurangi hukuman, ya sia-sia saja. Karena firman dan sabda Allah itu bekerja dan giat di dalam diri kalian yang percaya, kepada kita yang percaya. Percaya itu hanya bisa bertumbuh seperti biji sesawi. Iman itu, ya, sama seperti Yesus mengatakan, ya, perumpamaan tentang benih yang ditabur itu. Nah, kalau kita tidak percaya dan kita masih menanyakan firman dan sabda Tuhan itu, ya sia-sia saja. Maka, ya, sabda Allah itu tidak akan bekerja giat di dalam diri kita masing-masing. Nah, itu, ya, bapak-bapak yang terkasih. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, Engkau ada di situ. Jika aku terbang dengan sayap pajar dan membuat kediaman di ujung laut, di sana pun tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Nah, bapak-bapak yang terkasih, firman dan sabda Tuhan itu, maka dalam kerangka bertumbuh dalam iman, bapak-bapak harus pahami, doa dan firman itu adalah suatu hal yang mutlak dan harus menjadi orang yang percaya. Ya. Nah, mari kita dalami, ya, Injil Yesus Kristus yang sudah kita baca tadi. Haleluya, sempurnakanlah cinta Allah dalam hati orang yang mendengarkan sabda Kristus. Haleluya. Ya. Nah, dalam Injil Yesus Kristus menurut Matius ini, ya, pada waktu itu Yesus bersabda, celakalah kalian hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Sebab kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Bapak-bapak yang terkasih, kontekstasi bacaan ini adalah pada zaman Yesus untuk, ya, mengkritik tentang apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan orang-orang munafik yang mendengarkan firman dan sabda Tuhan, menyampaikannya tetapi tidak melakukannya. Sama seperti kita orang Kristen membaca firman Tuhan setiap hari, tetapi perbuatan yang kita lakukan tidak sesuai dengan firman dan sabda Tuhan. Mulut kita berkata kasih, tetapi perbuatan kita tidak kasih.
hati kita tidak kasih. Ya. Jadi bacaan ini sebenarnya menginginkan ya bahwa apa yang kita lakukan tidak boleh menjadi orang-orang munafik. Ya. Sebenarnya ini ya, bacaan ini mengingatkan kita agar kita tetap hidup dalam kasih dan tidak boleh menjadi orang munafik. Nah, jadi orang munafik itu adalah dia mewartakan firman dan sabda Tuhan, tetapi dia melanggar firman dan sabda Tuhan itu dalam pikiran, ya, perkataannya oke, dalam hatinya dan dalam perbuatannya. Ya, bahkan ini suatu pernyataan keras, celakalah. Ingat ya bapak-bapak yang terkasih, ya. Sumpah serapah, ya, kutuk itu terjadi kalau kita melanggar firman dan sabda Tuhan. Ketika kita dibaptis, kita lalu tidak melaksanakan firman dan sabda Tuhan, itu menjadi kutukan bagi kita. Sekecil apapun pewartaan yang bapak-bapak sampaikan, mengucapkan salam, mengucapkan kasih, ya, lalu mewartakan firman dan sabda Tuhan, itu adalah hal yang utama dan terutama bagi kita sebagai orang Kristen. Walaupun kondisi kita dalam keadaan terpuruk. Ya. Jadi bapak-bapak yang terkasih, menjadi orang ini harus ya terbebas dari kuasa kutukan. Maka Yesus mengencam ini dengan kata celaka. Ya. Terkutuk. Ya. Tetapi kata celaka ini konotasinya berbeda ya dengan mengutuk diri sendiri. Sama seperti malaikat Allah yang mengutuk dirinya karena dia melanggar perintah Allah. Nah, begitu juga dengan ini. Ya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu sudah menjadi celaka karena mereka merancang yang namanya pembunuhan terhadap Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Makanya Yesus mengatakan, sebab kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Ya memang seperti itu. Kita menutupi diri kita dengan pakaian yang bagus, fasilitas yang oke, tetapi dalam diri kita hanyalah tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran, kan? Nah, ini yang terjadi. Tetapi mengapa kita selalu menganggap diri kita itu ya suci, sedangkan perbuatan kita tidak suci? Nah, ini yang sering ya mengakibatkan kesombongan terhadap diri kita. Demikian pula kalian dari sebelah luar nampaknya benar, tetapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Ya, kita merancang sesuatu hal yang jahat, ya. Mungkin bapak-bapak sekarang ini masih iri, dendam, merancangkan sesuatu yang jahat, ya. Tidak mengampuni, ya. Masih terus merasa benar, ya. Mari kita terima hal-hal itu, ya, dan kita mohon rahmat pertobatan dari Allah, dari Yesus Kristus, dari Roh Kudus, dan kita dibimbing untuk menjadi pribadi ya yang tidak munafik dan tidak durjana, ya. Celakalah kalian hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, kalian membangun makam bagi nabi-nabi dan memperindah tugu peringatan bagi orang-orang saleh, dan sementara itu kalian berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut membunuh para nabi. Nah, bapak-bapak yang terkasih, mengapa Yesus mengecam perbuatan-perbuatan orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini dan orang-orang munafik? Karena nenek moyangnya telah membunuh nabi-nabi, ya. Dan lalu membuat peringatan untuk orang-orang saleh yang telah mereka bunuh. Sementara itu kalian berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut membunuh para nabi. Nah, apa yang disampaikan Yesus ini adalah suatu peringatan kepada bangsa Israel bahwa mereka akan melaksanakan perbuatan yang keji dan kejam terhadap Yesus Kristus, yaitu mereka akan merancangkan pembunuhan dan akhirnya mereka menyalibkan Yesus Kristus dengan melakukan yang namanya ya pencemaran nama baik, ya, melakukan politisasi terhadap Yesus Kristus. Karena mereka melihat bahwa orang banyak mengikuti Yesus, dan mereka akhirnya membunuh Yesus di kayu salib yang sebenarnya adalah lambang kemenangan terhadap kedurjanaan dan kemunafikan itu. Nah,
Tetapi dengan demikian kalian bersaksi melawan dirimu sendiri bahwa kalian keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Ya tidak bisa. Makanya yang bisa membebaskan mereka dari dosa asal mereka itu adalah Yesus Kristus melalui baptisan. Karena kalau mereka sudah mewarisi dosa pembunuhan yang dilakukan oleh nenek moyangnya turun-temurun, dan itu harus dibersihkan oleh Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Sama seperti kita dibaptis, jika nenek moyang kita dulu melakukan pelanggaran, maka dosa-dosa asal nenek moyang kita itu masih melekat dalam diri kita. Makanya yang bisa menghapuskan itu adalah baptisan kita itu. Kita tidak lagi mendapat dosa asal itu. Maka jangan heran misalnya ada hutang darah, hutang budi, macam-macam lah hutang yang harus dilaksanakan. Karena mungkin dulu nenek moyangnya pernah bersumpah 7 turunan tidak mau menantukan orang ini misalnya, tidak mau mengampuni. Bisa terjadi di kampung kota akur-akur misalnya, atau keluarga itu selalu berantem masalah harta. Mungkin dulu nenek moyangnya pernah berucap keturunannya tidak akan akur gitu. Nah itu. Tetapi ketika setelah dibaptis, sumpah serapah kutukan itu menjadi sirna. Karena Yesus Kristus yang menghapus dosa-dosa itu. Tetapi dengan demikian kalian bersaksi melawan dirimu sendiri bahwa kalian keturunan pembunuh nabi-nabi itu, jadi penuhilah takaran para leluhurmu. Jadi, itu. Kalau misalnya leluhurnya pernah membunuh nabi-nabi, sampai sekarang. Nah, ini yang terjadi. Banyak orang bertanya, mengapa Yerusalem itu tidak damai-damai sampai sekarang? Ya karena sudah membunuh Allah. Darah Allah tercurah di Yerusalem itu. Sampai kapanpun akan terjadi yang namanya pembunuhan. Sampai akhirnya mereka mau bertobat, mengikuti jalan Tuhan, dibaptis. Tapi Pak, setelah dibaptis kok terjadi Pak pembunuhan? Nah, balik lagi ke surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Jika kamu mau mengikuti Yesus Kristus, kamu harus siap dianiaya. Barang siapa kehilangan nyawaku karenanya, karena Yesus Kristus, maka dia akan mendapatkannya. Orang tak dibaptis pun juga saling bunuh-membunuh kan. Makanya untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, kita harus dibaptis. Itulah kata Yohanes Pembaptis. Banyak yang bertanya-tanya, kan? Kok Pak negara Kristen juga tak damai Pak? Negara Kristen yang mana? Kan? Kristen itu kan hanya orang-orangnya. Tetapi yang menjalankan pemerintahan itu apakah benar-benar menjadi orang Kristen yang sejati? Menjalankan kasih, kan seperti itu. Bagaimana Pak situasi dunia sekarang ini kan? Apakah kita mengutuki situasi dunia sekarang ini? Jangan kita mengutuki. Barang siapa yang membunuh seseorang, dia akan dihakimi oleh darah-darah orang yang dibunuhnya itu. Sering kita akhirnya melakukan kuasa kutukan atau kekejian karena kita ini harusnya mendoakan agar pertobatan itu terjadi. Tetapi kalau mulut kita yang sudah menjadi berkat bagi Tuhan ini, menjadi kuasa kutuk, itu bahaya. Maka dosa itu dilakukan dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Bapak-bapak yang terkasih, marilah kita bersatu padu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Selalu berdoa, dan yang paling utama, selalu mendengarkan firman dan sabda Tuhan, melaksanakan firman dan sabda Tuhan itu. Dan bagaimana sabda dan firman Tuhan itu bisa bekerja dalam diri kita, kita harus percaya. Kami sudah percaya Pak. Bagaimana kalian percaya? Atau kita percaya? Kan? Sedangkan kita masih dendam, iri hati, dengki, masih merasa kita yang paling benar, Kita ini kan adalah pengikut jalan Tuhan. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Nah, maka kita harus menjadi saluran berkat rahmat bagi orang-orang yang tersesat. Pak, bagaimana kami ini Pak yang berada di tempat ini? Kan kami diberikan semacam sanksi oleh negara. Inilah jalannya. Bagaimana bapak-bapak yang terkasih menjadi saluran berkat bagi keluarga bapak-bapak. Perubahan itu terjadi karena bapak-bapak diretretkan di tempat ini. Kan?
Bukan menyalahkan, mungkin menyalahkan ya hal-hal misalnya aparat, menyalahkan misalnya pihak keluarga, menyalahkan pihak keluarga korban, menyalahkan perilaku ya yang lain, tetapi kita mengampuni. Mengampuni itu adalah sesuatu rahmat yang hanya bisa diperoleh dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Tidak bisa kita mendapatkan rahmat pengampunan itu ya dari diri kita sendiri. Rahmat pengampunan itu harus kita minta dari Allah setiap waktu, setiap saat, Pak. Ya kan? Jadi seperti itu. Baik Bapak-bapak yang terkasih, ya. Kuncinya adalah mari ya, kita bergiat dalam firman dan sabda Tuhan sehingga sabda dan firman Tuhan itu hidup di dalam diri kita dan kita tidak menjadi orang yang celaka dan bukan menjadi orang yang munafik dan durjana. Ya. Silakan Bapak-bapak yang terkasih, jika ada pertanyaan, masih ada waktu, ya. Mari kita saling bertumbuh dalam iman dan saling sharing. Silakan. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Ya, Pak Agus. Halo, Pak Agus, suaranya tidak kedengaran nih. Masih tidak kedengaran, Pak? Ya, silakan. Salam, Pak ya, Pak Agus. Jadi hari ini kita belajar Paulus. Ya. Kalau di Matius tadi diceritakan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, Ya. orang-orang yang penampilannya mantap-mantap, jadi hati mereka jauh dari Tuhan. Itu bukan kemungkinan mereka itu waktu Tuhan Yesus pakai mereka takut bersaingin. Ya. Tuhan Yesus juga mati di tangan mereka. Betul. Kita melihat dari Paulus. Paulus perubahannya rapi dan komitmen dan dia tertuju kepada Tuhan waktu mendapat perjumpaan dengan Tuhan Yesus sendiri. Ya. Kalau tanpa melalui perjumpaan dengan Tuhan Yesus sendiri, kita sampai sekarang juga masih termasuk orang yang membunuh orang-orang Kristen. Ya. Tapi melalui perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dia ada perubahan besar dan dia tinggalkan semua cara-cara dia sebagai orang-orang Yahudi yang lama. Ya. Yang menjadi pertanyaan, Tuhan ini kan memilih orang-orang. Jadi kalau dia memilih orang-orang, maka harus melalui satu seperti yang dialami oleh Paulus. Paulus mengalami satu perjumpaan. Ya. Walaupun dia sudah membunuh banyak orang-orang Kristen, tapi Tuhan mengampuni dia. Pertanyaan saya, dasar apa kenapa Tuhan itu memilih Paulus? Kan dia memang satu dia orang yang berdosa. Dia waktu melakukan pembunuhan terhadap orang-orang percaya kepada Yesus, dia kan menganggap agama dia agama yang benar. Ya. Itu karena dia melakukan satu visi dia harus membunuh orang-orang yang percaya Yesus. Ya. Dianggap membunuh percaya Yesus, berarti dia dapat surga. Hidupnya seperti itu. Karena pada waktu dia belum percaya kepada Tuhan Yesus itu sebagai penyelamat. Setelah mengalami itu dia berubah. Kita kembali lagi kepada cara hidup yang sekarang ini. Banyak orang yang melakukan pekerjaan seolah-olah betul. Sampai hari ini tidak ada
Ya. orang-orang itu. Kayak orang-orang yang beragama, orang-orang yang masih tetap tradisional, kan merasa bahwa anggapan bahwa percayanya itu adalah kepercayaan yang betul, dan dia lakukan yang dia lalui, dan dia terus dia lakukan sampai akhir hidupnya. Yang tidak ada berubah. Kalau kita melihat dari Tuhan memilih Paulus itu kan luar biasa. Ya. Dan mengalami satu pertobatan, mengalami kebutaan, mengalami satu perubahan. Jadi, tadi pertanyaan saya, mengapa Tuhan memilih Paulus? Ya. Karena juga banyak orang-orang yang melakukan kegiatan, melakukan kejahatan yang dilakukan, seperti yang saat ini Aslan, itu yang sepertinya membunuh itu ada persyaratan mereka harus kehidupan kejahatan. Kalau kita melihat, pasti ada Tuhan memilih orang-orang seperti Paulus ini. Itu pertanyaan saya seperti itu. Kan ini orang banyak berbuat jahat, tapi Tuhan memilih, dia ada berubah. Tapi kalau Tuhan tidak memilih, kan tidak berubah. Coba kalau dia, Paulus tidak berjumpa dengan Tuhan ini, mungkin sampai seterusnya, sampai ya Tuhan sampai kalau Tuhan ini, oleh dia tidak diikuti. Dan pertama, mengapa Tuhan memilih Paulus? Baik, Pak Agus. Pak Agus ini sekarang menggali, mengeksplorasi mengapa Rasul Paulus itu dipilih Tuhan, padahal dia penganiaya ya jemaat Tuhan. Dalam catatan-catatan sebenarnya Rasul Paulus itu memerintahkan pembunuhan. Dia pernah mengaku memang dia yang melakukan perintah untuk menganiaya Stefanus ya. Nah, memang dia adalah orang-orang yang menangkap jemaat Jalan Tuhan, karena waktu itu pemikiran Paulus itu bahwa ya jemaat Jalan Tuhan atau pengikut Kristus itu adalah pemberontak terhadap agama Yahudi. Dan kita tahu bahwa Paulus itu adalah ya semacam guard atau penjaga iman Yahudi. Ya. Mengapa seperti itu? Nah, karena Paulus itu adalah orang yang mencintai agama Yahudi. Maka dia katakan, dulu aku hidup ya dalam kebodohan, tetapi sekarang aku hidup ya kan bersama Kristus. Nah, apa yang kita sebelum kita memahami mengapa Allah memilih, kita harus pahami kontekstasinya dulu ya. Paulus itu tidak pernah berjumpa langsung dengan Yesus. Dia hanya mendengarkan suara Yesus, ya, kemudian melihat cahaya. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berjumpa dengan Yesus tidak berubah. Maka Yesus mengatakan mereka celaka. Karena kontekstasi bacaan hari ini adalah kontekstasi untuk menjelaskan bagaimana Rasul Paulus itu adalah orang yang hanya mendengar suara Allah, lalu dia melihat Allah dalam bentuk cahaya, lalu dia bertobat. Ini luar biasa. Sedangkan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu berjumpa dengan Yesus, tapi mereka tetap tidak mau bertobat. Nah, itu kedegilan ya, kecelakaan namanya. Nah, makanya bagaimana, mengapa Allah memilih? Nah, tapi kita lihat dulu sejarah sampai kita menjawab mengapa Paulus itu dipilih, ya. Jadi kita tahu periode kehidupan Paulus. Ya, ini kira-kira ya. Tahun 34 Paulus itu bertobat. Ya. Jadi sekitar tahun 34. Artinya kalau tahun 34 itu ya sekitar Yesus sudah ya naik ke surga, ya. Karena Yesus itu kan sekitar umur 33 dia di hukum mati atau disalibkan. Kemudian tahun 37 jadi ada selisih 3 tahun di mana Paulus mempelajari ya tentang iman kepada Yesus Kristus itu. Tahun 37 kunjungan pertama ke Yerusalem dari Damsyik ya. Ya.
Kan dia waktu itu ya bersama kawan-kawannya pergi ke Damsyik, di tengah jalan itu dia langsung bertobat ya. Dia buta dan harus ya dituntun oleh kawan-kawannya masuk ke kota Damsyik, dan di situ dia dapat ya mendengar suara dari Allah sendiri ya untuk dibaptis. Kemudian tahun 46 kunjungan kedua ke Yerusalem dari Antiokhia membawa sumbangan untuk bencana kelaparan. Nah, ini periode kehidupan Paulus. Tahun 47 sampai 48 perjalanan misionaris pertama. Nah, itu perjalanan misionarisnya yang pertama ya. Kemudian tahun 48 ada konsili Yerusalem. Ketika dia ya sebelum berdebat dengan Petrus ya, dia bilang Petrus itu munafik. Karena ketika ya dari orang-orang dari Yakobus datang, lalu Rasul Petrus berhenti makan dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Lalu terjadilah konsili Yerusalem ya. Kemudian tahun 49 sampai 51 perjalanan misionaris kedua ya. Jadi perjalanan misionaris yang pertama itu dulu 1 tahun 47 sampai 48, lalu perjalanan misionaris kedua 49 sampai 51. Ya sekitar 3 tahun ya, atau sekitar 2 tahunan ya. Kemudian tahun 50 awal menulis surat 1 Tesalonika. Jadi surat paling awal ditulis itu oleh Rasul Paulus itu adalah surat pertama ya, surat Rasul Paulus ya, yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Kemudian ya, menulis lagi surat yang kedua itu awal tahun 51 ya, sesudah Masehi ya. Kemudian tahun 52 sampai 57 dia melakukan perjalanan misionaris ketiga. Ada 3 perjalanan dia yang luar biasa tuh. Nah, di situ agak panjang dia berjalan. 52, 53, 54, 56 ya. 57 ya sekitar 5 tahunan. Tahun 55 musim semi menulis surat 1 Korintus. Kemudian tahun 55 musim gugur menulis surat 1 Timotius. Lalu tahun 56 awal menulis surat 2 Korintus. Tahun 56 akhir menulis surat Galatia atau Galatia. Berikutnya dia menulis surat 57 di tahun awal menulis surat Roma. Tahun 57 akhir musim semi menulis surat Titus kepada Titus ya. Kemudian tahun 57 tiba kembali di Yerusalem. Lanjut tahun 57 sampai 59 dipenjarakan di Kaisarea ya. Kemudian tahun 58 musim semi menulis surat Filipi dan dibawa oleh Epaphroditus ke Filipi ya. Lanjut menulis surat Filemon dan surat Kolose. Kemudian tahun 58 mengutus Timotius ke Filipi ya. Kemudian tahun 58 musim panas menulis surat Efesius dan mengirimnya bersama-sama 2 surat yang lain melalui Tihikus ke Asia Kecil, kemudian mengutus Markus ke Kolose. Lanjut di tahun 58 musim gugur menulis surat 2 Timotius dan mengirimkannya ke Filipi. Tahun 60 berangkat dari Kaisarea ke Roma. Nah, kemudian tahun 60 sampai 62 dipenjarakan di Roma periode pertama. Tahun 64 dipenjarakan di Roma untuk kedua kalinya sampai dihukum mati. Nah, itu periode Paulus ya, bagaimana peristiwa kehidupan Paulus yang dicatat itu peristiwa pertobatan ini di tahun 34, berjumpa dengan Yesus Kristus, dengan Allah, dengan Roh Kudus, dan akhirnya dia bertobat karena dia sadar bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Waktu awal dia melaksanakan itu karena benar. Ya. Jadi kematiannya, Alkitab tidak mengatakan bagaimana kapan Paulus meninggal, namun menurut tradisi Kristen, Paulus dipenggal di Roma pada masa pemerintahan Nero, pada sekitar pertengahan 60-an. Ya. Jadi di Tre Pontane Abbey, kewarganegaraan Romawi yang dimilikinya mengizinkan Paulus menjalani hukuman mati yang lebih cepat, yaitu dengan pemenggalan. Jadi beberapa waktu saya sudah jelaskan bahwa Paulus ini tidak mungkin disalib karena dia adalah warga Romawi. Dia dipenggal. Nah, ya, sama seperti Yohanes Pembaptis, dia tidak mungkin disalib karena itu hukuman untuk Romawi bagi orang Yahudi atau orang jajahan, tapi Yohanes Pembaptis dipenggal. Nah, sama juga dengan kematian Paulus ini dipenggal, ya. Nah, kemudian
kita bagaimana ya dasar Allah ya? Ini kan suatu pertanyaan yang mengungkap misteri agung. Bagaimana orang itu bisa bertobat dan dipakai Allah ya untuk melaksanakan yang namanya penginjilan itu? Jawabannya misteri, Pak. Misteri agung Allah ini. Ya. Siapa yang bisa menasihati Allah, siapa yang bisa mengetahui isi hati Allah, ya tidak tahu. Tetapi yang awalnya sebenarnya mengapa Paulus ini bisa dipakai Allah, ya? Kita lihat dulu siapa sih Paulus ini. Paulus ini kan dari Tarsus. Awalnya bernama Saulus, Pak. Waktu Saulus dia jahat, waktu Paulus dia baik. Ya, versi Saulus dia baik karena dia menganiaya jemaat yang dianggapnya itu adalah memberontak terhadap orang-orang Yahudi. Nah, tetapi setelah dia bertobat, dia menjadi Paulus dari Tarsus. Ya kan? Nah, sekitar ya kira-kira dia itu mulai lahir itu tahun 3 sampai ya 3 Masehi lah. Kurang lebih hidupnya itu sekitar 64 tahun. Ya. Jadi diakui sebagai tokoh penting dalam penyebaran dan perumusan ajaran kekristenan yang bersumberkan dari pengajaran Yesus Kristus. Paulus memperkenalkan diri melalui kumpulan surat-suratnya dalam Perjanjian Baru di Alkitab Kristen sebagai seorang Yahudi dari suku Benyamin. Nah, Bapak-bapak, ini saya mau tanya dulu kan. Dulu kita ingat Saul itu siapa? Yang dipilih menjadi raja itu dari suku Benyamin kan? Saul namanya. Sama juga seorang Yahudi dari suku Benyamin ini namanya Saulus. Ya kan? Apakah ada hubungan kegenapan Allah untuk memilih raja ya melalui perantaraan Samuel, lalu terpilihlah Saul kan? Nah, sekali lagi ya, suku Benyamin ini dipakai Allah untuk melakukan peristiwa iman yang luar biasa. Kalau dulu leluhurnya, yaitu Raja Saul, melakukan kesalahan fatal, ya, Saulus ini bertobat, ya, makanya, ya, jika dahulu kamu membunuh nabi-nabi, ini sebenarnya ada hubungan dengan bagaimana Allah memilih Paulus, ya. Jadi Saul ini dari suku Benyamin. Dan kita tahu suku Benyamin ini ya adalah ya dari keturunan Benyamin. Benyamin itu adalah anak dari Rahel, ya. Artinya anak dari Yakub, dari Rahel dan adiknya Yusuf. Dan Benyamin ini menjadi ya anak kesayangan karena setelah Yusuf itu dijual atau dia dianggap mati oleh Yakub, Benyamin ini menjadi anak kesayangan dan bahkan Yusuf meminta Benyamin ya untuk dipenjara untuk menahan ya supaya 10 ya abang-abangnya itu bisa membawa ya ayahnya itu ya. Jadi bahkan sampai Yakub bilang kalau sampai Benyamin mati, dia pasti mati. Karena anak yang disayangi juga mati. Ya, karena dia sangat mencintai Rahel. Nah, sekali ini kita coba melihat peristiwa itu. Ya, ini bukan cocokologi ya, Pak ya, tetapi kita lihat runutannya. Ya. Allah itu dari dahulu, dari Allah ya, dari zaman purbakala, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub sampai ke Bapak Abraham yang merupakan orang beriman itu. Ya. Janji kekal abadi Allah itu untuk peristiwa keselamatan itu tetap abadi selamanya. Nah, makanya Saul ya, seorang Yahudi dari suku Benyamin yang berkebudayaan Yunani, Helenis dan warga negara Romawi, ia lahir di kota Tarsus ya, tanah Kilikia, sekarang di Turki. Jadi, kalau Tarsus itu sekarang di Turki. Dibesarkan di Yerusalem dan dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Pada masa mudanya ia hidup sebagai seorang Farisi. Nah. Ya. Jadi sebenarnya kegenapan yang dilakukan
oleh Allah kepada Paulus ini adalah suatu peristiwa di mana Yesus, celakalah kalian hai orang-orang ya ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Sebenarnya inilah yang membuat Saulus itu begitu benci akan pengikut jalan Tuhan. Dia sangat benci akan Kristus Yesus, ya. Sehingga Kristus Yesus itu dianggapnya sebagai ya tokoh yang dia sangat benci. Kebenciannya itu ditunjukkan dengan cara mengenai jemaat Allah. Jadi seperti itu. Sebab musababnya itu dimulai dari ayat ini, Pak. Ya. Jadi kita kalau mau belajar tentang kitab suci, ini sebenarnya ada sebab musabab yang mengakibatkan ya Paulus itu akhirnya menjadi pribadi yang dipakai Allah. Kebencian Paulus itulah ya kepada Kristus karena dia merasa dilecehkan. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi." Padahal dia ini adalah orang Farisi. Sekarang Bapak misalnya, ya mohon maaf, misalnya Bapak dilecehkan begini, pasti Bapak benci orang ya, sebelum menjadi Kristen ya. Misalnya saya juga belum Kristen nih, saya tiba-tiba mendengarkan orang berkhotbah seperti ini, pasti kita membenci orang ini dong. Karena dia mengutuki kita nih, celakalah kalian hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini motivasi awalnya, mengapa dia begitu keras terhadap orang-orang Kristen? Karena dia merasa benci. Kebenciannya itu melebihi kebencian daripada apa? Karena, wah ini, Yesus ini telah melecehkan saya nih katanya. Ya, karena pada masa mudanya ia hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama Yahudi. Jadi, dia ini adalah orang yang militan, Pak. Sangat keras. Ya, radikal lah ya. Dari mazhab Yahudi. Jadi, mazhab Yahudi itu kan ada mazhab, dan dia ini adalah orang yang loyalis. Ya, karena Benyamin itu ya dia memutuskan keturunannya untuk setia kepada keturunan Yehuda. Ya kan? Kita tahu setelah itu kan ya keturunan Benyamin ini kan bersumpah untuk selalu setia kepada keturunan Yehuda. Begitu juga dengan ya Paulus. Paulus ini dari mazhab yang paling keras. Jadi ada mazhab-mazhabnya, ada yang lunak, sedang, lembut, tetapi dia ini orang Farisi garis keras. Ya kan? Nah, mulanya ia seorang penganiaya murid-murid Yesus saat bernama Saulus, dan sesudah pengalamannya berjumpa Yesus di jalan menuju kota Damaskus, ia berubah menjadi seorang pengikut Yesus Kristus. Nah, karena Yesus itu memilih dia, makanya dia setia. Padahal dia berjumpa Yesus, ya. Mungkin banyak orang-orang berjumpa Yesus dalam bentuk cahaya dan mendengarkan suara Yesus, tetapi karena dia merasa bahwa ya apa yang diimaninya itu, inilah dia. Nah, Paulus menyebut dirinya sebagai rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi, yaitu bangsa Romawi kuno. Ya. Dia membuat usaha yang luar biasa melalui surat-suratnya kepada komunitas non-Yahudi untuk menunjukkan bahwa keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus adalah untuk semua orang, bukan hanya orang Yahudi. Jadi begini, ketika dia menjadi pengikut jalan Tuhan, akhirnya dia tidak bisa lagi berada di komunitas Yahudi, karena dia pasti akan dipenggal, Pak. Dia makanya lebih memilih komunitas non-Yahudi, ya, ketimbang komunitas Yahudi. Karena dia tahu kalau dia berada di komunitas Yahudi, dia tidak akan selamat. Karena dulu dia ini adalah penganiaya orang-orang Yahudi, pengikut jalan Tuhan. Lalu sekarang dia menjadi ya penginjil, pengikut Kristus. Nah, jadi mungkin Pak Agus bisa menyimak sedikit mengapa Allah ya memilih Paulus. Yang pertama, ya, misteri agung itu dari turunannya itu, dia ini sudah memang keturunan yang dipilih Allah. Nah, keturunan dipilih Allah, ya, yaitu Saul, leluhurnya itu, ya, sudah dijadikan raja oleh Allah.
Jadi harus dipahami, konsepsi beriman itu dari leluhur sampai sekarang, ya, ke Paulus ini. Pauluslah yang akhirnya, ya, bertobat dari dosa-dosa asal leluhurnya yang salah itu. Nah, itu jawaban dari semua pertanyaan yang ditanya Pak Agus itu. Jadi, keturunannya saja sudah, ya, menjadi pengikut Allah. Ya. Kesetiaannya itu dari turun-temurunnya itu sampailah dia, ya. Suku Benyamin ini adalah sukunya dia ini sangat setia dengan Yehuda. Nah, ini dulu yang bisa saya pahamkan kepada Pak Agus dan yang lainnya, mengapa Allah memilih Paulus untuk dipakai, ya, menjadi pewarta dan, ya, pengantara sabda Allah kepada orang-orang non-Yahudi. Karena dia memiliki pengetahuan yang luar biasa, kemudian itulah misteri agung Allah itu, ya, tidak bisa, ya, diramal atau tidak bisa diduga-duga, karena rancangan Allah bukan rancangan kita. Tetapi kita paham bahwa tadi yang saya jelaskan sejarah leluhur dari Paulus, ya, bahwa dia adalah seorang suku Benyamin, ya, leluhurnya atau nenek moyangnya adalah seorang raja yang dipilih Allah. Lalu, ya, peristiwa penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu mengungkapkan misteri agung bahwa Paulus harus, ya, menjadi orang bukan lagi sebagai orang lama, tetapi dia menjadi orang baru karena dia dipilih Allah untuk menjadi rasul. Nah, jadi artinya dasar yang kuat itu adalah Paulus menggenapi janji leluhurnya itu karena dia sudah menemukan Mesias itu. Nah, jadi seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Agus, jawaban singkatnya begitu. Jadi ada runtutannya Pak. Kayak Pak Agus menjadi Kristen ini. Apakah Pak Agus tahu enggak nenek moyang Pak Agus dulu Kristen? Ya kan? Jadi seperti itu, ya. Kalau misalnya Pak Agus bisa hidup di zaman lampau dan tahu-tahu rupanya dulu nenek moyang Pak Agus itu adalah seorang Kristen lalu terputus kan. Jadi jangan pernah melihat leluhur Pak Agus itu salah begitu. Bisa jadi ya kita tidak tahu Pak, ratusan keturunan yang dulu itu, ya kan, itu rupanya ya sama seperti kita sekarang. Jadi Allah ini begitu besar kasihnya kepada umat manusia sehingga keturunan-keturunan yang dulu sebenarnya mengikut jalan Tuhan itu, ya, kembali kepada jalan Tuhan yang sesungguhnya, itu jalan Kristus. Demikian Pak Agus. Kalau kita lihat cerita dari keturunan Benyamin, kan Saul itu kan keturunan Benyamin dari apa? Tapi akhir itu daripada Saul itu dia kan bukan yang keluar daripada jalur Tuhan dan dia kan mati untuk pegang. Tapi kita melihat dari Paulus itu betul-betul hidupnya itu betul-betul menjalani jalannya Tuhan. Itu yang kita sangat-sangat menjadi apa yang satu contoh teladan dari Paulus kepada kita. Ada satu pertanyaan, apakah saya kan tidak menemukan di Alkitab bahwa Paulus itu sebelum dia percaya itu kepada bertobat, apakah dia di masanya orang Farisi, ya, berdasarkan hukum Taurat, apakah dia itu pada waktu itu dia menikah? Kita kan tidak dikatakan. Tapi setelah Bapak tadi jelaskan bahwa dia bertobat di tahun 35 dan menikah tahun 40-an. Kemudian dalam masa pelayanan ini kan dia sibuk sekali, sampai di penjara, sampai dia kemana-mana, di daerah. Nah itu dia tidak menikah, tidak ada akibat yang mencatat. Yang pertanyaan saya itu apakah dia sebelum menjadi Paulus, maka dia punya keluarga.
keluarganya Pak ya. Baik. Sebelum bertobat, Paulus dikenal sebagai penganiaya umat Kristen pertama, ya, atau mula-mula ya. Nah, dicatat bahwa berkobar-kobar hati Saulus, nama Paulus sebelum menjadi murid Yesus, untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Nah, jadi pertobatan yang dilakukan oleh Paulus ini ya, memang secara prinsipnya itu dicatat Pak di Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1 sampai 31, bab 22 ayat 1 sampai 22, bab 26 ayat 9 sampai 24. Tetapi masalah dia memiliki keluarga, yang jelas dia ini adalah seorang Farisi ya, yang memang pada prinsipnya kalau kita lihat latar belakangnya tidak seperti Petrus yang memiliki istri. Paulus ini tidak pernah ya, karena dia memang fokus dirinya itu pada pelayanan pada bangsa Yahudi, dan dia memang seorang murid Gamaliel ya, yang merupakan tokoh Yahudi waktu itu, dan dia masuk dalam mazhab yang sangat keras ya, atau golongan yang paling keras di antara golongan-golongan Yahudi lainnya. Ini sekarang ini golongan Yahudi yang paling keras ini kan ada golongan konservatif Pak. Kita tahu dulu ada Perdana Menteri dari Israel itu ditusuk oleh orang Yahudi konservatif ya. Nah, jadi Paulus ini memang ya, dalam perjalanan ke Damsyik, ketika Saulus sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Waktu itu adalah tengah hari dan cahaya dari langit itu menyilaukan. Saulus mengatakan kepada Raja Agripa, tiba-tiba, "Ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku." Nah, Saulus dan teman-temannya semua rebah ke tanah, dan kedengaran oleh Saulus suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Suara itu berbicara dalam bahasa Ibrani dan berkata lagi, "Sukar bagimu menendang kegalah rangsang." Ya, jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu." Persoalannya di situ. Ya, ketika Paulus tahu siapa itu Tuhan, disitulah pertobatannya terjadi Pak. Sedangkan kawan-kawannya itu tidak bertanya seperti itu. Ini sama seperti jawaban Petrus ketika pertanyaan Yesus, "Siapakah aku ini menurut orang lain?" "Engkau adalah Elia, Yohanes Pembaptis, Yeremia." Ya. "Tapi menurut kamu siapakah aku ini?" Ya. "Mesias," kata Petrus. "Simpanlah itu dalam hatimu." Nah, Paulus juga ini terbalik dia. "Siapakah engkau Tuhan?" Ya. Jadi pertobatan Paulus itu terjadi di situ. Pertanyaan Saulus inilah dia. Beda dengan kawan-kawannya, kawan-kawannya melihat cahaya saja. Sedangkan Saulus ini langsung bertanya, karena Saulus ini kan orangnya sangat tegas, kritis, dan pintar. "Siapakah engkau Tuhan?" Jadi dia tahu itu suara Tuhan. Karena leluhurnya atau pengajarnya atau guru-gurunya mengatakan, sama seperti Zakaria mendengarkan suara Tuhan, ya, lalu dia tidak percaya kan mendengarkan malaikat Tuhan itu. Tapi Paulus ini ketika dia mendengarkan suara Tuhan itu, dia langsung bertanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu." Di situ pertobatannya Pak. Ya, waduh, ya kan? Kebenciannya itu langsung gugur, musnah. Maka Saulus berkata, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?" Kata suara itu, Saulus menyebutnya Tuhan kepadanya, "Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Apa yang harus kau perbuat?" Karena Saulus ini diajarkan ya kitab hukum Taurat dan kitab nabi-nabi yang sangat otentik, keras ya. Jadi dia tahu bahwa Tuhan itu berbicara kepada umatnya yang dipilihnya ya.
Nah, dalam penuturannya di hadapan Agripa, Saulus memberitahukan kata-kata selanjutnya dari Tuhan. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa, dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Jadi di situ dia Pak, pertobatannya. Nah, mengenai keluarga Paulus saya pikir jelas di situ ya. Pastilah keluarga Paulus itu, ayah bapaknya itu adalah ya, karena mereka dari keturunan Benyamin, sudah menyerahkan Paulus mulai dari kecil untuk belajar ilmu agama Yahudi kepada Gamaliel ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi pertanyaan Pak Agus ini, kalau mengungkapkah siapa Paulus, itu ada bukunya Pak, tebal bukunya ya. Kalau kita mau tahu siapa Paulus itu dijelaskan di situ. Ada buku ya tentang Paulus. Tetapi yang diceritakan bukan masalah penganiayaannya, karena memang yang utama adalah, yang paling utama ketika manusia menjadi hidup baru ya, pertobatannya itu dan pewartaannya itulah yang menjadi pokok. Sedangkan yang di belakangnya itu adalah peristiwa masa kelam yang harusnya bukan menjadi sesuatu yang dibanggakan. Maka dia bilang, dulu aku adalah orang bodoh katanya, dan orang celaka katanya. Nah, inilah yang harus dipelajari dari Paulus. Demikian Pak Agus. Masih ada? Wah, Pak Loren, silakan Pak Loren. Ya, jadi ada satu nama yang cukup heboh, terutama di tetangga kita, itu namanya Barnabas. Oh, Apakah Barnabas yang ini atau lain? Ini Barnabas ini kan selalu kita lihat di Alkitab itu beberapa kali diutus dengan baik. ya. Paulus ini masih nama Saulus ngomong Hmm. nama Paulus beberapa kali dia diutus, namun pada akhirnya keduanya berselisih paham. Ya. Di surat itu ada satu kitab namanya kitab Barnabas. Ya. Mungkin Pak Yakobus punya kata-kata tersendiri tentang Barnabas. Apakah memang Barnabas yang ini maksudnya, atau Barnabas yang lain yang muncul kitabnya, apa namanya, kitabnya di seberang itu, dan itu lebih banyak untuk menyerang pengikut-pengikut Kristus. Kalau isi, saya tidak sepenuhnya melihat isi dari kitab itu, tapi intinya dia adalah menyerang pengikut Kristus. Mungkin Pak Yakobus bisa bicara kepada kami tentang kitab Barnabas ini, Pak. Ya, baik. Ini nampaknya Pak Loren nih terpancing dengan nama yang sama. Barnabas yang bersama Yesus ini adalah salah satu anggota jemaat mula-mula di Yerusalem, Pak. Nama aslinya adalah Yusuf. Ia dipanggil Barnabas oleh para rasul. Arti Barnabas adalah anak penghiburan. Ya, ia kemudian dikenal sebagai penginjil di Antioquia dan Siprus, serta teman seperjalanan Paulus. Ya, jadi seperti itu, Pak. Nama asli Barnabas itu Yusuf. Ya. Pada naskah jenis teks Binsantin, ya. Jadi ditulis Joses, ya. Suatu variasi Yunani untuk nama Yosef. Setelah ia menjual hartanya dan menyerahkan uang hasil penjualan kepada para rasul di Yerusalem. Nah, ini dia, Pak, Barnabas ini. Ia diberi nama baru Barnabas karena dia sudah bertobat tuh. Nama ini tampaknya dari bahasa Aram. Artinya putra nabi. Jadi ketika dia sudah, Yusuf ini menjual hartanya, ya, ini dia. Namun teks bahasa Yunani pada Kisah Para Rasul bab 4 ayat 36 menjelaskan namanya sebagai ya Hios Parakiesos, artinya putra penghiburan atau putra penolong atau putra pendorong. Hubungan serupa antara kenabian dan pendorongan ditemukan pada surat Paulus yang pertama pada jemaat di Korintus, yaitu 1 Korintus bab 14 ayat 3. Nah, saya jelaskan dulu, Pak, supaya jelas nih. Jangan nanti lalu masih lagi bertanya antara Injil Barnabas yang sesat itu ditulis tahunnya lain, Pak. Ya,
Kalau Barnabas ini ya ini. Barnabas adalah orang Yahudi dari keturunan suku Lewi yang berasal dari Siprus. Nah, ini keturunannya Lewi. Barnabas dikenal sebagai orang jujur yang menjual ladangnya dan uang hasil penjualannya diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Kisah Para Rasul bab 4 ayat 37. Barnabas pertama kali berjumpa dengan Paulus ketika Paulus berkunjung ke Yerusalem, dan Barnabaslah yang kemudian memperkenalkan Paulus kepada para rasul. Jadi Barnabas inilah yang memperkenalkan Paulus kepada para rasul. Kisah Para Rasul bab 9 ayat 27. Barnabaslah yang meyakinkan pengikut Yesus jika Paulus yang saat itu dikenal sebagai Saulus, yang terkenal penganiaya pengikut Yesus, sekarang sudah menjadi bagian dari murid-murid Yesus sejak Paulus melihat Tuhan dan mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Kisah Para Rasul bab 9 ayat 27. Jadi Barnabas inilah yang meyakinkan para rasul atau murid-murid Tuhan di Yerusalem bahwa Paulus ini sudah bukan lagi Saulus gitu. Jadi bersama dengan Paulus, Barnabas diutus oleh jemaat di Antiokhia untuk memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Kemudian Yohanes yang disebut Markus ikut bergabung bersama mereka untuk memberitakan Injil ke Siprus. Ya. Buah dari pekabaran Injil di Siprus adalah pertobatan gubernur pulau itu, yakni Sergius Paulus. Barnabas terus mengikut Paulus melanjutkan perjalanan demi mengabarkan Injil ke Pisidia, Ikonium, Listra, dan Derbe hingga kembali ke Antiokhia. Ketika ia berada di Listra, banyak orang menganggapnya sebagai Zeus. Jadi Barnabas ini dianggap Zeus. Di Antiokhia, Barnabas bersama Paulus menghadapi keributan yang terjadi dalam jemaat mengenai sunat. Ada yang mengatakan bahwa orang yang menjadi Kristen harus disunat. Barnabas dan Paulus menolak pendapat tersebut. Barnabas terlibat dalam perselisihan dengan Paulus ketika mereka hendak melakukan perjalanan pekabaran Injil atau pewartaan Injil untuk kedua kalinya, Pak. Barnabas bersikeras ingin membawa Yohanes atau Markus tadi yang menulis Injil Markus, ya. Tetapi Paulus menolak dengan alasan Markus sudah tidak setia. Jadi tidak disiplin itu tidak setia. Akhirnya mereka berdua berpisah. Paulus pergi bersama Silas, sedangkan Barnabas berangkat ke Siprus bersama Markus. Itu dicatat di Kisah Para Rasul bab 15 ayat 35-41. Namun demikian Barnabas tetap berhubungan baik dengan Paulus. Kita bisa lihat di Galatia 2 ayat 9, 2 Timotius 4 ayat 11. Lalu yang Bapak tanyakan tadi, itu adalah suatu lompatan yang jauh sekali. Ya. Jadi yang dibuat oleh teks Barnabas yang membuat kegaduhan ini kan baru dikenal, ya. Ditulis sekitar 1634 oleh Ibrahim Al-Taibili di Tunisia, Pak. Jadi banyak orang Kristen terkecoh. Ya, dibilang inilah Injilnya Barnabas yang mana, Pak? Jauh lompatannya, Pak. Dari tahun sekitar, ya kita tahu tahun 34 karya pelayanan Paulus bersama Barnabas, lalu lompat ke 1634, kan tinggal dihapus saja 16-nya. Jadi begitu ya Pak Loren ya. Jadi mohon itu jangan dibaca. Kalau mau dibaca, itu silakan saja. Itu adalah penyesatan yang terjadi, ya. Dan itu yang dipakai, ya, ada kelompok-kelompok tertentu, ya, untuk mengeruhkan air, kan. Jadi orang Kristen itu harus cerdas. Bagaimana? Ya, 1600 tahun lalu itu melompat ke itu, begitu. Nah, makanya bagi orang Kristen ya, sekali lagi, ya, apa yang disebut, ya, ini adalah penyesatan yang membuat kita selalu, itulah tadi saya katakan, Injil dan Sabda Tuhan itu harus dibaca, ya, karena itu merupakan firman dan Sabda Tuhan. Sedangkan karangan-karangan kan bisa jadi nanti Pak Loren misalnya dapat inspirasi dari mana, tulis Injil Loren, kan begitu, di tahun 2021, ya kan. Nah, bisa aja Pak Agus tulis Injil Agus atau Injil Pak Lulu, ya kan? Nyadap-nyadap dari mana begitu kan? Atau Injil saya, Injil Yakobus Julianelli saya tulis, kan begitu. Tapi itu udah tak benar, Pak. Ya kan? Buku-buku sesat itu bukan dari tahun 1600 saja yang terjadi. Ya. Jadi seperti itu. Jadi perlu dipahami, Pak ya. Jadi itu dianggap buku, ya, buku apa namanya itu ya,
semacam buku-buku untuk mengeruhkan air, kan begitu. Nah, seperti itu, Pak. Begitu, Pak Loren. Jadi tidak ada korelasinya Barnabas, Santo Barnabas ini dengan Injil Barnabas itu. Tidak ada. Baik, mungkin demikian Pak ya. Sudah cukup waktu kita pada hari ini. Pertanyaan juga semakin berat, tapi tidak masalah. Kita bersama-sama bertumbuh dalam iman. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas karya agungmu, maka kami dipertemukan di tempat ini. Terima kasih atas firman dan sabdamu dan pengetahuanmu, sehingga kami dapat bersatu padu, hidup rukun, damai, dan sejahtera, dan selalu dipimpin oleh karunia Roh Kudusmu untuk mendengarkan firman dan sabdamu. Berkatilah keluarga kami, berkatilah juga kawan-kawan kami, dan semua yang belum hadir pada hari ini, sehingga dapat dimungkinkan untuk selalu mendengarkan firman dan sabdamu. Dan melalui perantaran-Mu lah kami selalu menjadi terang dan garam. Dan ya Bapa, kami juga berdoa bagi keluarga kami dan juga kawan-kawan kami yang sakit. Semoga Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Salam. Jadi kita setiap hari Rabu Pak ya? Ya Pak. Ya, Baik. Pak.